Baik Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram ya. Kita masih membahas babul li'an ya. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas sampai hadis, kalau tidak keliru, nomor 4 ya. Betul Pak Isya? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya, membahas hadis yang kelima dari bab li'an. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada hadis yang kelima ya, hadis ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'din radhiyallahu anhu fi qissati al-mutala'inaini, tentang kisah dua orang suami istri yang saling melaknat ya. Qala, lalu Sahal berkata, falamma parogo min tala'unihima qala, ketika si suami istri itu selesai saling melaknat ya, seperti yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi si laki-laki mengatakan, aku bersaksi demi Allah bahwa istriku telah berzina dengan si fulan. Dia ucapkan itu 4 kali. Lalu yang kelima dia ucapkan, nah, jika apa yang saya katakan itu bohong, nah, dan istriku benar, maka aku siap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara si istrinya membantah. Ya, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa aku tidaklah berzina dengan si fulan bin fulan. Dia ucapkan itu 4 kali. Lalu yang kelima, jika aku bohong dan suamiku benar, maka aku siap dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Selesai. Nah, tiba-tiba si laki-lakinya ini dia bilang, qol kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha, aku telah berbohong kepadanya atas dia ya Rasulullah, jika aku mempertahankan dia bagaimana? Udah selesai baru dia ngaku bohong. Tapi ini udah selesai masalahnya, saling laknatnya sudah selesai. Di detik setelah dia selesai, suami istri itu selesai saling melaknat, ternyata mungkin dia masih mencintai istrinya. Akhirnya dia mencabut tuduhannya dengan mengatakan bahwa saya berbohong. Aku kalau dia itu bohong. Nah, lalu dia ingin supaya istrinya itu ya kembali bersama dia gitu. In amsaktuha. Tapi itu tentu tidak diperkenankan oleh syariat ya. Kalau sudah saling melaknat tidak bisa balik ya. Akhirnya fatallaqaha salasan, si laki-laki ini menceraikan, mentalak istrinya langsung 3 kali qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum si fulan ini namanya Uwaimir namanya. Uwaimir, si Uwaimir ini sebelum disuruh oleh Rasul untuk berpisah ya. Itu. Hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ini jelas hadis sahih ya Bapak Ibu sekalian. Nah, lalu apa kesimpulan yang kita bisa ambil dari hadis ini?
Menurut sebagian ulama dari madhab Asy-Syafi'iyah, hadis ini menunjukkan bahwa perceraian itu tidak otomatis terjadi antara dua orang yang saling melaknat. Tidak otomatis. Oleh karenanya si suami harus mentalak. Gitu. Jadi setelah mereka saling melaknat, si suami mengatakan, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau, aku ceraikan engkau. Itu menurut pendapat madhab Asy-Syafi'iyah. Dari mana istidlalnya, pengambilan dalilnya? Tadi dari kata fatallaqaha salasan. Lalu ditalak, dicerai 3 kali oleh si suaminya tadi. Nah itu dasarnya. Sementara Imam Malik mengatakan, ya, dan ini juga pendapat ya, para ulama dari madhab Az-Zahiriyah, annal furqata taqa'u bili'ani az-zawjaini la yuhtaju ila tafriqil hakim. Sesungguhnya perpisahan itu otomatis terjadi dengan kedua suami istri itu saling melaknat, otomatis. Dan tidak membutuhkan keputusan hakim untuk mentafrik atau memisahkan, menceraikan antara suami istri tersebut. Di mana kedua pihak saling melaknat, nah disitulah otomatis terjadi perceraian, kata Imam Malik. Nah sementara Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam riwayatnya mengatakan, annal furqata la tahsulu illa bil li'an wa tafriqil hakim. Sesungguhnya perceraian itu tidaklah terjadi kecuali dengan li'an dan dengan keputusan hakim untuk menceraikan keduanya. Nah, apa bedanya pendapat ketiga dengan pendapat pertama? Nah, bedanya kalau pendapat pertama yang jadi tumpuan adalah kata cerai dari si suami. Kalau enggak ada kata cerai dari suami, perceraian tidak terjadi itu. Nah, sementara pendapat ketiga, nah, mereka titik tekannya dua-duanya harus terjadi gitu. Li'an harus ada, tafrik hakim juga harus, keputusan hakim untuk menceraikan mereka juga harus ada. Jadi ini syaratnya lebih lengkap pendapat ketiga ini. Sementara pendapat keempat, mereka mengatakan ini juga pendapat dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi ada dua ya pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang keempat mereka mengatakan annal furqata tasbutu bili'ani az-zawji wahdahu walau lam talta'inu al-mar'atu. Sesungguhnya perceraian itu Bapak Ibu terjadi dengan li'an dari sang suami, itu sudah cukup walaupun istrinya belum melakukan li'an. Saat si suami bilang, ya, aku bersaksi demi Allah bahwa istriku telah berzina dengan si Fulan bin Fulan, dia ucapkan itu 4 kali. Nah, seandainya apa yang saya katakan ini bohong dan dia benar, saya siap dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ketika si suami selesai, otomatis terjadi perceraian. Nah, sama seperti hak talak. Hak talak ada pada siapa? Pada suami. Kalau suami udah bilang saya cerai kamu, istrinya mau atau tidak, tetap terjadi perceraian. Jadi yang pendapat keempat ini mengkiaskan ya, li'an itu terkait dengan konsekuensinya terhadap perceraian sama seperti seorang suami mentalak istrinya. Nah, di antara 4 pendapat ini kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, ya, wa azharu al-aqwal, pendapat yang paling kuat adalah annahu idza tamma al-li'an sabata, ya, sabatat al-furqatu baina az-zawjaini wa la yabtakir hadza ila tafriqil hakimi. Jadi yang menurut saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan yang paling kuat adalah pendapat kedua, ya, yaitu pendapat yang mengatakan perceraian otomatis terjadi ketika suami istri saling melaknat walaupun
tidak disuruh oleh seorang hakim. Seorang hakim pemutus ya di pengadilan tidak menetapkan bahwa Anda berdua bercerai. Walaupun hakim tidak ngomong begitu, nah otomatis ya cerai. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian ya. Ini pendapat yang paling kuat menurut keterangan sari dari Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Apa alasan beliau? Yang pertama kata beliau ya, ketika suami memberikan kesaksian kepada istrinya bahwa istrinya berzina, bahkan dia ucapkan sampai 4 kali, kira-kira si suami masih cinta atau tidak? Sudah enggak ada rasa gitu. Sampai bahkan dia menuduh istrinya dengan ucapan 4 kali. Nah, itu sudah tidak ada rasa. Lah, buat apa pernikahan dipertahankan jika suami sudah tidak ada rasa cinta kepada istrinya? Maka otomatis payan fasihu ya an nikahu kama yan fasihu bil irtidad. Maka ya putuslah pernikahan itu, lepaslah pernikahan itu sebagaimana lepasnya pernikahan karena murtad. Karena salah satu dari kedua belah pihak itu murtad. Itu. Maka tidak dibutuhkan lagi keputusan seorang hakim. Kalaupun toh hakim tetap memutuskan, itu sifatnya hanya sebagai penguat saja, taukid, hanya untuk taukid. Andai kata tetap si hakim mengatakan Anda berdua harus bercerai, diterima, tapi bukan penentu, hanya itu penguat saja. Nah, inilah dia Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Menurut keterangan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Nah, kemudian perceraian yang terjadi karena li'an menurut mayoritas ulama itu sifatnya mu'abbadah. Mu'abbadah itu selama-lamanya, abadi. Fala yahillu lizauji an ya'uda ila imra'atihi bihalin. Nah, seorang suami tidak halal ya untuk kembali kepada istrinya. Betul-betul udah enggak halal. Nah, lalu apa bedanya dengan perceraian setelah talak 3, talak bain? Boleh kembali atau tidak? Boleh. Syaratnya apa? Jika si perempuannya sudah nikah dengan laki-laki lain, dan itu pun harus sudah berhubungan suami istri. Itu. Nah, kalau sudah li'an itu udah nggak bisa. Karena apa? Kata Nabi dalam hadis sebelumnya, beliau mengucapkan la sabila laka 'alaiha. Tidak lagi ada jalan bagimu kepada dia si istrimu itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Jadi yang paling berat itu memang li'an. Kalau sudah li'an udah. Maka ketika tadi si suami tadi, ya Allah, ya Rasul, aku bohong tadi kan. Gimana kalau aku tetap mempertahankan dia? Bisa atau tidak? Tidak bisa, karena sifatnya mu'abbadah. Itu menurut jumhur ulama. Tapi ada juga pendapat sebagian ulama dari mazhab Al-Hanafiyah ya, atau wa huwa qaulu Abu Hanifah. Kata beliau apa? Annahu in akzaba nafsahu halat lahu wa ada firasuhu bihalihi, katanya. Sesungguhnya si laki-laki itu kalau dia mendustakan dirinya sendiri, dia mengatakan tadi saya berbohong, maka halal baginya untuk kembali kepada istrinya. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Akan tetapi, nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, was sahih, yang sahih adalah qaulul jumhur, pendapat jumhur berdasarkan hadis yang kita sedang bahas ini. Itu. Jadi udah nggak bisa gitu. Maka hati-hati jangan sampai saling melaknat itu terjadi antara suami istri. Ya, baik itu keterangan untuk hadis yang kelima. Hadis yang keenam Bapak Ibu, hadis yang menjelaskan apakah perzinahan otomatis membuat pernikahan itu pecah. Ya. Banyak kejadian ya. Setidak-tidaknya yang kami alami sendiri ya.
ada 2 kasus yang pernah kami ikut terlibat gitu ya. Yang istrinya betul-betul berzina. Berdasarkan keterangan dari suaminya. Kasus pertama, istrinya kerja di satu perusahaan besar sebagai front office gitu ya. Dan memang setahu kami si suami ini tidak pernah mendidik istrinya untuk memakai pakaian secara islami gitu ya. Yang saya lihat sendiri gitu ya, nggak pernah pakai jilbab, bahkan kalau pakai rok pun selalu di atas lutut, front office ya. Itu setelah punya anak 2, akhirnya terjadilah kasus perzinahan ya. Saya dilibatkan ya untuk bisa membantu menyelesaikan, dan setelah difasilitasi, dipertemukan gitu ya. Nah, termasuk dengan pihak yang berwenang, akhirnya mereka, si istri ini mengaku, dan laki-laki yang berzina dengannya juga mengaku bahwa mereka itu berzina. Nah, terus suaminya ya berkali-kali ngobrol dengan kami, gimana kalau saya tetap pertahankan gitu ya pernikahan saya dengan istri saya, karena ada anak 2 gitu, ada anak 2. Nah ini walaupun akhirnya karena keluarga besar dari si suami ya mendorong supaya udah cerai saja. Kamu hina sekali kalau kamu pertahankan. Kan sudah jelas-jelas dia mengakui perzinahannya dengan laki-laki lain, lah kok kamu mau pertahankan? Soal anakmu nanti kami yang bantu, ikut urus lah gitu. Nah akhirnya karena tekanan dari keluarga besarnya, cerailah si suami istri ini. Nah, akhirnya ya cerai, dan si laki-laki ini nikah lagi, dan waktu itu saya diminta untuk jadi juru bicara ya pernikahan atas nama keluarga saya laki-laki. Saya ikut waktu itu ketika menikah dengan istri berikutnya, dan alhamdulillah istri yang ini bagus ya, berjilbab. Nah ini. Nah pertanyaannya, ketika si suami tadi ingin bertahan, itu dalam Islam boleh atau tidak? Sementara jelas-jelas istrinya itu berzina. Kasus kedua hampir mirip. Istrinya kerja. Bahkan yang kedua ini yang mencari kerja si suaminya. Nyariin kerjaan gitu ya. Ini berdasarkan cerita dari si suaminya sendiri. Nah, mungkin karena witing tresno jalaran soko kulino itu ya. Nah, lambat laun akhirnya dia ketemu teman sekantor, mungkin sering curhat dan seterusnya. Nah, cocok barangkali. Terjadilah perzinahan. Nah, anaknya kalau ini 3 ya. Yang kedua, kasus kedua ini. Dan si laki-laki ini bilang, sulit rasanya saya melepaskan dia. Walaupun udah 2 kali itu. Udah 2 kali berzina dan dia ngakui. Si istri ngakui betul-betul memang. Nah, tapi si suami ingin mempertahankan. Waktu itu dia bertanya, bagaimana sih sebenarnya menurut Islam gitu. Kalau saya tetap mempertahankan istri yang dia sudah jelas-jelas di depan para saksi mengakui kalau dia sudah berzina. Alasannya 1 karena anak. Alasan kedua karena kayaknya agak sulit saya mendapatkan istri secantik dia gitu ya. Nah, kalau yang kedua ini saya belum pernah lihat istrinya ya. Nah, padahal ini orang penting nih. Tokoh lah intinya di yang kedua ini ya, orang penting dia. Nah, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, nah jawabannya ada di sini ya, di hadis yang akan kita bahas ini. Mari kita perhatikan ya. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si laki-laki ini bilang, "Inna mar'ati la taruddu yadala misin." Sesungguhnya wanitaku atau istriku ini tidak pernah dia menolak sentuhan laki-laki lain. Pokoknya setiap kali ada laki-laki nyentuh dia, tidak pernah ditolak oleh istrinya. Berarti istri apa nih namanya? Istri murahan ya. Istri gampangan. Ya. Walaupun ada beberapa tafsir terkait dengan yang dimaksud inna mraati la tarudu
yada lamisin itu ada dua. Tafsir yang pertama, maksudnya dia itu kalau diajak berbuat zina oleh siapapun selalu oke. Gitu. Enggak pernah menolak. Entah nggak tahu sebabnya, mungkin butuh uang gitu ya, atau mungkin penyakit. Nah, itu tidak pernah menolak. Makna yang kedua yang dimaksud la tarudu yada lamisin itu, dia tidak pernah merasa risih ngobrol dengan laki-laki lain, bahkan bersalaman dengan laki-laki lain. Tidak pernah merasa risih. Padahal dia punya suami, ngobrol lama berduaan gitu ya, dengan suami orang, dengan laki-laki lain, nyantai saja. Dia sama sekali nggak merasa risih. Nah, bahkan salaman, sentuhan, dia nggak merasa risih, nggak menjaga diri. Nah, itu yang dimaksud ya, imro'ati la tarudu yada lamisin. Nah, apa keputusan dari Nabi? Gharribha, jauhkan dia darimu. Jauhkan dia darimu. Artinya udah, lepas aja itu. Nggak berharga wanita seperti itu. Nah, ibu-ibu ini penting ya, yang sudah pada punya suami. Jadi kalau sudah punya suami, ada laki-laki yang apapun siapapun dia, itu nggak boleh tuh ngobrol. Walaupun di depan rumah berduaan, walaupun banyak orang lalu lalang, ngobrol berdua. Ini bapak-bapak harus kasih tahu juga kepada para istrinya. Itu bagian daripada kholwat, berkholwat. Maka harus ajak suaminya kalau ada tamu. Apalagi kalau suaminya nggak seneng sama laki-laki itu, lebih-lebih. Andai pun si suaminya biasa aja sama si laki-laki itu, mungkin dulu temen laki-laki itu teman istrinya gitu ya, lalu datang main, itu nggak boleh si istri melayani teman laki-lakinya tanpa kehadiran suami. Walaupun mungkin duduknya di depan rumah, banyak orang lihat, itu nggak boleh. Itu bagian daripada kholwat, Bapak Ibu. Nah, dan itu berbahaya, gitu. Itu berbahaya. Nah, tapi banyak orang nggak ngerti masalah ini. Banyak nggak? Banyak sekali. Nggak bahaya. Padahal bahaya sekali itu. Ya, jadi kalau ada teman dari si istri, teman laki-lakinya, ajak suami, gitu. Ajak suaminya ikut ngobrol. Walaupun mungkin teman bisnis gitu ya. Kan teman usaha. Ada bisnis. Itu harus ada orang lain. Jangan hanya berdua. Intinya itu. Jangan hanya berdua. Nah, itu termasuk nanti masuk kategori la tarudu yadala lamisin. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau cenderung memaknai kata la tarudu yada lamisin itu maksudnya tidak pernah menolak ajakan zina dari laki-laki lain. Nah, itu maksudnya. Jadi si laki-laki ini lapor sama Nabi, ini istri itu ini gampangan, murahan gitu. Setiap kali ada laki-laki diajak selalu mau. Maka kata Nabi, jauhkan dia. Jauhkan dia darimu. Tapi kata si laki-laki ini bilang, akhofu an tatba'aha nafsi. Saya khawatir ya Rasul, diriku ini nggak bisa melepaskan dia, gitu. Selalu mikirin dia. Nah, nanti kalau dicerai, akhirnya selalu berzina sama dia kan. Wong sama laki-laki lain aja dia mau kan. Masa sama mantan suaminya nggak mau? Ya oke-oke aja kan barangkali. Nah itu kan madorotnya besar atau tidak itu? Nah, saya khawatir. Karena tidak ada wanita cantik saya dia barangkali ya, kalau kata teman saya tadi itu. Karena dia ini cantik. Jadi saya khawatir tidak bisa melepaskan diri dari dia, khawatir selalu diriku ini mengikuti dia. Kalau kata Nabi kalau begitu, qala pastamti biha. Nah, kalau gitu ya sudah, engkau pertahankan saja dia, tetap menjadi istrimu. Hadis rawahu Abu Daud, Al-Bazzar, wa rijaluhu thiqat, dan para perawi hadis ini terpercaya. Nah, dalam hadis yang lain, nah, Rasul bilang ketika mendengar laporan si suami tadi, tolikha, ceraikan dia. Nah, itu jawabannya. Tadi maka kasus yang tadi saya ikutnya terlibat itu, nah, kalimat ini yang keluar, udah ceraikan. Buat apa dipertahankan? Tolikha. Nah,
Tapi kata si laki-laki ini, la asbiru anha. Aku nggak sabar gitu. Kalau kehilangan dia nggak sabar. Karena tadi mungkin karena cantiknya, ya karena mungkin fisik dan seterusnya gitu. Sehingga aku nggak sabar kalau kehilangan dia. Oh kalau gitu kata Nabi, Pak amsikha. Ya udah, kalau emang kamu tidak sabar, pertahankan dia silahkan. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu apa kesimpulan hadis ini? Nah, kesimpulan hadis ini adalah, ya, menurut para ulama dan ahli tafsir, hadis ini menunjukkan boleh seorang suami mempertahankan pernikahan, ya, walaupun istrinya telah berzina, jelas-jelas berzina. Kalau suaminya mau, dia boleh mempertahankan. Maka tadi kata Nabi apa? Ketika aku nggak sabar kehilangan dia, kata Nabi apa? Ya udah pertahankan. Berarti kan secara syariat boleh gitu, suami mempertahankan untuk tetap bersama istrinya walaupun istrinya sudah jelas-jelas terbukti berzina. Secara syariat Islam boleh. Apalagi jika ada madharat yang lebih besar. Nah, itu ada madharat yang lebih besar. Dan ini sekaligus menunjukkan Bapak Ibu, ya, bahwa perzinahan salah satu pihak itu tidak otomatis memutuskan pernikahan. Oh, kalau salah satu zina otomatis putus? Enggak. Pernikahannya tetap jalan. Kecuali kalau si suami mengatakan saya cerai kamu. Jika tidak, maka tetap mereka statusnya suami istri. Walaupun terbukti istrinya berzina dengan laki-laki lain. Nah, kalau Imam Malik boleh, tapi makruh gitu ya. Mempertahankan seorang istri yang telah terbukti berzina itu boleh saja, tapi makruh. Nah, dan ini menunjukkan tadi pernikahan tidak otomatis terputus dengan perzinahan. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, lalu bagaimana dengan ayat Allah surah An-Nur ayat 3? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah." Seorang pezina itu tidak menikahi kecuali si pezina atau musyrik. Nah, bagaimana itu? Allah mengatakan az-zani la yankihu illa zaniyah. Seorang pezina itu tidak boleh menikahi kecuali dengan pezina. Kalau udah clear berarti terbukti istrinya berzina, layak dipertahankan atau tidak? Tidak, gitu. Nah, ini maka kata Imam Al-Jassos, wa minan nasi man yahtaju fi anna az-zina la yubtilun nikah. Nah, itu. Di antara manusia ada yang berhujjah dengan hadis ini tadi bahwa perzinahan itu tidak membatalkan pernikahan. Nah, adapun ayat ini tadi, ya, bahwa seorang pezina tidak boleh menikah kecuali dengan itu fil bidayah. Bedakan antara fil bidayah dengan fil istimror, ya. Fil bidayah itu di awal. Ada laki-laki jatuh cinta kepada seorang pelacur, kan pezina, itu nggak boleh, gitu. Karena ya dalam hadis Nabi juga mengatakan, fazfar bidzatiddin taribat yadak. Jadi pilih wanita itu yang bagus agamanya, yang menjaga dirinya, afifah, ya, maka engkau tidak akan rugi. Itu saran atau anjuran dari Nabi SAW. Nah, maka ayat tadi, ya, harus dipahami dalam konteks permulaan gitu. Tapi kalau sudah terjadi pernikahan, istrinya berzina, atau sebaliknya suaminya berzina, mungkin nggak? Mungkin juga, gitu ya. Boleh dipertahankan, sebagaimana tadi yang terjadi dan Nabi menjawab,
Ya, kalau gitu sudah dipertahankan saja kata Nabi. Nah, itu jadi harus dibedakan antara bidayah dan istimror tadi ya. Bidayah itu permulaan, istimror itu melanjutkan pernikahan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya. Jika si suami mempertahankan istrinya tetap menjadi istrinya padahal sudah jelas-jelas dia berzina, apakah si suami ini termasuk dayus? Nah, dayus, apa itu dayus? Laki-laki yang tidak punya rasa cemburu. Dayus, membiarkan istrinya berdandan, ya, menor, seksi, ketat. Terserah lanjutin lagi monggo. Ya, di depan laki-laki lain. Dia enggak sama sekali enggak merasa cemburu, enggak mencegah dan seterusnya. Dayus. Nah, apakah pertanyaannya adalah apakah si laki-laki ini tadi termasuk dayus? Nah, jawabannya tidak otomatis. Tergantung bagaimana sikap si suami itu. Sebenarnya mungkin si suami tadi udah mewanti-wanti, Bu, kalau keluar rumah itu pakai pakaian yang benar, tutup aurat, muslimah itu pakai jilbab kemana-mana, tapi nggak digubris. Perintah suaminya tidak dihiraukan oleh istrinya. Nah, akhirnya ada laki-laki lain tertarik kepadanya, lalu terjadilah perzinahan. Tapi tadi si laki-laki ini memang cinta. Makanya karena dia cinta, dia nasihati, tapi isinya tidak menggubris karena memang tabiatnya buruk. Ya. Orang si perempuan ini misalnya. Nah, itu. Maka jika si suami tadi udah nasihatin, dia tidak termasuk dayus. Tapi kalau dia cuek, membiarkan, nggak peduli, nggak cemburu, nah itu baru dayus. Itu yang diancam oleh Allah Ta'ala. Nah, dengan 3 ancaman. La yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihi wa lahu azabun alim, ya. Tidak akan diajak bicara oleh Allah dengan pembicaraan yang mulia, tidak akan disucikan oleh Allah Ta'ala, dan bagi dia ada azab yang pedih. Bapak-bapak nih hati-hati ya. Jadi bapak-bapak kita ini semua yang punya istri, kok istrinya kita ngerasa nggak risih, isinya ngobrol sama laki-laki lain, bahkan sentuhan dengan laki-laki lain, itu kita ini terancam dengan 3 ancaman para suami. Nah itu, maka kita para suami itu harus betul-betul menjaga istri, nasihati istri, mengarahkan istri. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, semoga kita bisa amalkan supaya kita tadi tidak terancam dengan status dayus tadi. Ya. Jadi, tapi kalau kita udah nasihati, istri tidak menggubris, boleh dikasih pelajaran atau tidak? Boleh. Apa misalnya? Didiamkan. Apalagi? Pak Is langsung buang ke kali. Ya, pisah ranjang. Ya, oke, silakan. Tadi kan yang perempuan yang berzina. Kemudian yang adil itu kalau yang berzina itu laki-laki. Iya. Tapi istrinya juga tahu kalau suaminya itu berzina. Tapi didiamkan karena mungkin takut juga karena jangan juga bisa. Kalau memang keluarganya ada yang terjadi lah, misalnya yang jadi kalau cari istri cari yang baik, bukan cari yang agamanya bagus. Bukan cari yang apa tadi? Pezina, pelacur. Itu tapi ternyata juga ada yang terjadi juga orang laki-laki yang baik punya istri pelacur karena apa? Karena dia nggak kerja, terus dia kerja yang membantu. Memanfaatkan si istri. Itu terjadi ternyata setelah tua kan. Semuanya itu gimana itu kalau yang pertama tadi dia adil semua. Ya ada 2 pertanyaan tadi ya. Satu tentang si suami yang zina, istrinya diam saja membiarkan. Itu gimana? Padahal tahu isinya kalau si suaminya itu zina dengan perempuan lain. Nah, yang sesuai syariat Islam
tentu harusnya tidak boleh mendiamkan. Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adabul iman. Itu yang pertama. Enggak boleh dong. Siapapun ya, kalau melihat pasangannya, baik istri melihat suaminya, suami melihat istrinya berzina, itu harus dihentikan kemungkaran tersebut. Kalau bisa ya dengan tangan, dengan kekuasaan yang ada pada dirinya. Kalau tidak ya dengan lisannya. Nah itu. Nah maka tentu tidak baik kalau istri mendiamkan suaminya berzina. Nah dibiarin. Mungkin alasannya macam-macam tadi ya. Karena takut. Nah nanti kalau ditegur mungkin takut dipukul misalnya. Karena suaminya seling KDRT, ya kan? Gampang ringan tangan. Mungkin. Nah, atau mungkin takut dicerai. Karena dia sangat bersandar kepada suaminya untuk kehidupan. Mungkin suaminya orang kaya gitu ya. Akhirnya nggak berani. Nah, udah azan ini ya. Ya, baik, maka itu yang pertama Pak Juandi. Tapi kalau ada uzur syar'i, mungkin takut dipukulin dan seterusnya, sementara tidak ada keluarga besar dia, jauh dari kampung halaman, diamnya karena itu bisa diterima ya, diamnya. Tapi minimal diingkari secara hati ya itu. Dan yang terakhir, ya, tidak boleh menikahi seorang pelacur, apalagi dengan alasan memanfaatkan si suaminya ini pemalas. Nah, sisan nggak apa-apa, yang penting kan aku dapat double tuh, dapat dirinya, dapat uangnya. Wah ini laki-laki tidak ada harganya, ya laki-laki tidak ada harganya, tidak pantas hidup orang seperti itu. Ya itu tujuannya. Ada, memang kayaknya ada ya kayak gitu. Naudzubillah. Nah, waliyadzubillah ya. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari keadaan seperti itu. Ya baik Bapak Ibu, mohon maaf ya karena waktunya terbatas. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.